jalan ke dunia penuh keajaiban. Putri yang tersembunyi. Di lembah berkabut antara gunung raksasa dan samudra suci, berdiri kerajaan Arunika yang terkenal akan cahaya mentari yang seolah tak pernah padam di tanahnya. Arunika dipimpin oleh Raja Jasantra yang bijak dan Ratu Mayari yang anggun, tapi nasib kerajaan berubah setelah kelahiran sang putri pertama, Naranila. Namun, takdir berbelok tajam ketika peramal kerajaan menyampaikan nubuat, Putri Naranila akan membawa perubahan besar, tapi perubahan ini bisa berarti kehancuran. Dalam ketakutan, sang raja mengutus pengasuh kepercayaannya, Inang Sasi, untuk membawa sang bayi jauh ke utara, agar ia tumbuh di luar istana, tanpa jejak darah biru. Naranila dibesarkan di desa terpencil Kabanta, tak tahu sedikit pun tentang asal-usulnya. Ia dikenal sebagai Lila, anak yatim piatu yang diasuh oleh Inang Sasi. Lila memiliki bakat luar biasa, ia bisa menyembuhkan luka hanya dengan sentuhan, dan memahami bahasa hewan. Di desa itu, Lila bersahabat dengan Kuru, seekor monyet tua yang suka berbicara dalam teka-teki. Sampara, anak pembuat gerabah, cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Merah, seekor burung jalak yang datang setiap pagi membawa pesan mimpi. Lila tumbuh sebagai gadis desa yang rendah hati dan penuh rasa ingin tahu. Setiap pagi, ia membantu Inang Sasi menumbuk padi, menyusun ramuan dari tumbuhan hutan, dan menyapa hewan-hewan yang tampak begitu nyaman di sekitarnya. Pada saat Lila berusia 17 tahun, terjadi bulan purnama berada tepat di atas kepala. Lila tertidur dan ia bermimpi ada batu matahari di genggaman dan ia memasuki taman raksasa bercahaya, bertemu seorang wanita berkerudung cahaya yang berkata, "Naranila, cahaya Arunika sedang meredup, bangkitlah." Saat bangun, simbol matahari muncul di tangannya dan simbol itu mengeluarkan cahaya. Keesokan paginya Lila menceritakan mimpinya kepada Inang Sasi. Saat itu, Inang Sasi tahu waktunya hampir tiba. Lila selalu teringat akan mimpinya itu dan ia memandangi simbol matahari di tangannya. Ia bingung sebenarnya ini simbol apa. Pagi itu Merah sang burung jalak sahabatnya melihat Lila sangat gelisah dan bingung. Ia pun mencoba menjelaskan arti mimpi Lila, dengan suara lirih namun magis. Merah bersenandung. "Cahaya yang kau bawa bukan milik dusun, tapi warisan matahari yang sempat dikaburkan. Waktu hampir tiba, wahai sang penjaga cahaya. Jangan takut akan yang tak kau mengerti. Sebab akar kebenaran tumbuh di tanah yang kau pijak." Merah menatap Lila dengan tatapan penuh kesadaran, lalu menyambung. "Saat angin membawa nama Naranila, ketahuilah bahwa dunia tak lagi bisa menyembunyikanmu. Pergilah ke kuil langit, temukan pendeta Bayu. Ia menyimpan cerita tentang siapa kau sebenarnya." Sementara itu di kerajaan, Raja Jasantra jatuh sakit tanpa sebab. Dewan kerajaan dipimpin oleh Adipati Ragen, seorang bangsawan yang ambisius. Ia mengklaim bahwa karena tidak ada keturunan resmi, dialah yang layak menjadi raja. Dalam diam, Ratu Mayari masih menyimpan harapan bahwa anaknya akan kembali. Ia menyimpan sebuah gelang pusaka yang hanya bisa dikenakan oleh darah keturunan Arunika. Ragen mulai menindas rakyat, menaikkan pajak dan melarang perayaan cahaya. Suara rakyat mulai bergemuruh, mencari penyelamat yang bisa memulihkan harapan. Setelah mimpi aneh dan pesan dari Merah tentang sang cahaya sejati, Lila dan Sampara memutuskan melakukan perjalanan ke kuil langit untuk mencari pendeta Bayu. Inang Sasi pun memberi Lila gelang pusaka yang pernah dititipkan kepadanya. Di tengah perjalanan menuju kuil langit, Lila melewati hutan berembun dengan pepohonan yang seakan berbisik dalam bahasa kuno. Cahaya gelang pusaka di tangannya mulai berdenyut pelan, seolah menyambut sesuatu yang akan terjadi. Sesampainya di kuil, ia disambut oleh sosok tua berjubah biru dengan sulaman awan dan burung Garuda di bahunya. Pendeta Bayu tidak bertanya siapa Lila, karena ia sudah tahu. Pendeta Bayu mengangkat tangannya dan berkata, "Gelang itu bukan sekadar warisan. Ia adalah kunci bagi 5 gerbang semesta. Dulu,
para penjaga memilih menghapus ingatanmu, agar kau tumbuh sebagai manusia bebas, tanpa beban takdir yang terlalu dini. Lila menatap gelangnya, yang kini menyala terang seperti matahari terbenam. Kekuatanmu tersembunyi dalam 4 elemen: angin, air, api, dan tanah. Tapi hanya satu elemen yang mendengarkan jiwamu. Dan itulah yang akan membimbingmu ke gerbang cahaya. Setelah mendapat penjelasan dari Pendeta Bayu, Lila pun melanjutkan perjalanannya menuju kerajaan Arunika. Setelah perjalanan panjang dari kuil langit, akhirnya Lila sampai di Istana Arunika. Lila menatap dari kejauhan. Istana Arunika yang megah, namun redup oleh awan dan bayangan ketidakadilan. Dengan menggunakan topeng Lila menyusup melewati lorong istana. Lila tiba di taman tengah, tempat Ratu Mayari biasa bermeditasi. Tiba-tiba cahaya bulan menyinari gelang pusaka di tangan Lila, sinar lembut terpancar ke arah pepohonan tua. Di balik semak Kamboja, sang ratu muncul, dengan mengenakan jubah putih berbordir mentari terbelah. Ratu Mayari menatap gadis itu, matanya berkaca. "Apakah kau benar-benar Naranila?" bisiknya, tangannya gemetar mendekati Lila. Tanpa berkata, Lila membuka telapak tangannya, memperlihatkan simbol matahari yang bersinar seiring dengan gelang pusaka. Saat jari ratu menyentuh gelang itu, cahaya meledak perlahan, membentuk pusaran hangat di sekeliling mereka. Langit Arunika yang kelam mendadak terang, matahari tampak kembali bersinar untuk pertama kali dalam bertahun-tahun. Ratu Mayari jatuh berlutut, air matanya mengalir. "Aku melihatmu setiap malam dalam mimpi, tapi tak pernah yakin aku akan memelukmu lagi. Kau adalah harapan dan ketakutan terbesar kami. Tapi kini aku tahu, takdir memilihmu bukan untuk menghancurkan, melainkan menyembuhkan." Lila pun berlutut, memeluk ibunya untuk pertama kalinya. Ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan, seakan seluruh roh leluhur mengalir di antara mereka. Tapi harapan tak datang tanpa ancaman. Adipati Ragen, yang mengetahui kilatan cahaya dari taman, memerintahkan pasukannya menyerbu istana. Tapi roh-roh leluhur yang terikat pada gelang pusaka bangkit, membentuk pelindung cahaya di sekitar Lila dan sang ratu. Setelah pertemuan haru dengan Ratu Mayari, Lila atau kini Naranila muncul di balairung istana membawa cahaya gelang pusaka. Adipati Ragen berdiri di hadapan rakyat dan dewan, menolak pengakuan atas darah kerajaan Naranila. Dengan kata-kata lantang, ia berseru, "Dia hanyalah gadis dusun yang membawa legenda. Di tangan seorang anak, kerajaan akan runtuh." Namun sinar gelang pusaka semakin kuat, dan roh leluhur mulai bermunculan di sekeliling Naranila, tampak sebagai sosok-sosok bercahaya yang melayang di udara. Mereka menyanyikan bahasa kuno, dan rakyat yang menonton mulai menunduk, merasakan kebenaran yang tak bisa disangkal. Dewan Kerajaan memanggil saksi, Pendeta Bayu, yang menunjukkan catatan kuno kelahiran Naranila. Topeng Wira, membuka jati dirinya sebagai pengawal elit yang melindungi sang ratu sejak hari pengasingan. Inang Sasi, yang membawa bukti simbol kelahiran dan surat rahasia Ratu Mayari. Adipati Ragen murka dan mencoba menyerang. Tapi gelang pusaka memancarkan cahaya menyilaukan, membentuk perisai di sekitar Naranila. Ragen terlempar mundur oleh kekuatan leluhur dan ditangkap oleh para penjaga kerajaan. Di hadapan rakyat dan alam yang tampak ikut bersorak, burung beterbangan, bunga bermekaran secara serentak, Naranila berdiri di atas singgasana cahaya. Ia tidak hanya dinobatkan sebagai ratu, tapi sebagai pelindung jiwa Arunika. Ia menyampaikan sabda pertama, "Tahta bukan warisan darah, melainkan janji kepada rakyat. Aku bersumpah, cahaya ini adalah milik kita semua." Kerajaan Arunika pun dipenuhi cahaya yang tak hanya bersinar dari langit, tapi dari hati tiap warganya. Dengan keberanian dan kesedihan mendalam, Lila naik tahta sebagai Ratu Naranila, dan mengubah sistem kerajaan agar rakyat lebih punya suara. Di bawah kepemimpinan Ratu Naranila, Arunika menjadi kerajaan cahaya sejati, di mana setiap anak, apapun asalnya, memiliki kesempatan untuk belajar sihir, seni, dan kepemimpinan. Ia mendirikan sekolah cahaya,
dan makam Sampara dijadikan taman penuh bunga. Sekian cerita hari ini, jangan lupa subscribe, like dan komen ya.